Shalom dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan dalam situasi dan keadaan bagaimanapun kita saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengalami perjumpaan. Berbahagia kita yang senantiasa rindu untuk mencari wajah Tuhan, karena tentunya ketika kita menaikkan pujian, ketika kita menyatakan doa, dan terlebih mendapatkan siraman dan tuntunan lewat firman Tuhan, selalu ada semangat yang baru. Selalu ada tuntunan dan kekuatan untuk dapat melihat kehidupan ini dengan arif dan bijaksana, dengan hikmat dan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelas 10 Jawa, mari kita sehati dalam doa malam ini, kita menaikkan pujian kita. Bersoraklah hai alam semesta, Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Dengan kerendahan hati, dengan penuh syukur, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, kekuatan-Mu ya Roh Kudus, di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kami, hati dan pikiran kami, untuk menjadi persemayan benih firman Tuhan yang memperlengkapi kami. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan, hamba mohon kekuatan untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin syakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu
"Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika derasnya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini, tenanglah dan jangan takut. Tenanglah dan jangan takut. Saudara-saudara, begitu sederhana untuk dapat memahami apa arti kata tenang. Dan apa arti kata jangan takut. Namun tidak semudah ketika kita mengalami sebuah keadaan yang justru menantang kita. Sebuah masalah yang betul-betul menakutkan bagi kita. Menggelisahkan kita. Kita sulit untuk mengalami rasa tenang. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita gelisah. Kita berpikir untuk berusaha mendapatkan jalan keluar. Tekanan kita naik atau mungkin tekanan kita menjadi turun. Sehingga secara tidak langsung juga imun tubuh kita menjadi drop karenanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, realitas firman Tuhan dalam pembacaan kita malam ini. Tentu ini sebuah kisah yang sudah pernah kita baca dan kita dengar dan kita renungkan. Namun selalu menarik ketika kita kembali mendengar dan membacanya berulang-ulang. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Disinilah keindahan firman Tuhan itu. Kaya akan makna. Rahasia firman Tuhan semakin dibuka bagi kita untuk dapat melihat bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Latar belakang pembacaan firman Tuhan malam ini adalah sebuah peristiwa di mana ketika Yesus telah memberikan makan kepada 5.000 orang. Ini menjadi poin penting perenungan kita bahwa Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan-kebutuhan rohani kita, namun juga kebutuhan jasmani kita, hal-hal yang lahiriah dalam kehidupan kita. Itu berarti Allah peduli dalam segala hal, dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Namun toh Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ternyata itu tidak menjamin bahwa kita akan tidak mengalami yang namanya rasa takut, rasa khawatir, ya, kekalutan atas setiap keadaan dan situasi yang mengancam kehidupan kita. Masalah yang ada dalam kehidupan kita. Setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, Ia menyuruh murid-muridnya untuk lebih dahulu menyeberangi, untuk pergi ke seberang. Ia kemudian naik ke atas bukit, dan di atas Ia berdoa kepada Bapanya di surga. Entah seberapa pentingnya doa bagi kita. Apakah doa ini menjadi sesuatu yang sama ibaratnya dengan makanan dan minuman dalam kehidupan kita? Yang tentunya kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita merasakan rasa lapar dan dahaga yang luar biasa. Bagaimana dengan doa kita? Yesus memberikan pengajaran yang begitu konkret bagi kita bahwa doa adalah sesuatu yang harus selalu menjadi bahagian kita. Tidak hanya ketika ada persoalan dan masalah dalam hidup ini. Namun dalam segala hal, doa adalah tindakan. Hal yang harus mewujud dalam kehidupan kita setiap waktu,
ketika murid-muridnya mengalami badai dalam penyeberangan mereka, luar biasa. Yesus datang dan hadir dengan berjalan di atas air. Dan kita melihat dan mendengar dan menyaksikan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa takutnya murid-murid atas situasi yang mengancam nyawa mereka. Mereka kalut, mereka tidak berdaya. Walaupun kita ketahui mereka adalah orang-orang, sebagian dari mereka adalah nelayan-nelayan yang tangguh. Namun skill, pengetahuan mereka tidak cukup untuk dapat melalui badai yang mengancam mereka. Yesus ada dan hadir di tengah-tengah situasi itu. Di dalam badai yang dihadapi oleh murid-murid. Kita menyaksikan bagaimana murid-murid begitu takut. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri di depan mereka, mereka mengira itu hantu. Inilah saudara-saudara yang kekasih. Ketika akal sehat kita hilang, dikuasai oleh kekalutan, maka kecenderungan yang ada bahwa kita melihat sekeliling kita itu sesuatu yang memiliki energi yang negatif. Sesuatu yang tidak baik. Tanpa sedikit pun untuk melihat bahwa ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi keadaan-keadaan yang menakutkan dan mengancam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada keadaan yang kita hadapi, maka tentunya hati dan pikiran kita akan terkendali dengan keadaan itu. Namun sebaliknya, jika kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah bahwa kita bisa menguasai dan mengendalikan keadaan. Teristimewa mengendalikan diri kita. Karena itu menarik apa yang dikatakan Yesus ketika menampakkan diri di hadapan murid-muridnya, yang disangka murid-murid dia adalah hantu. Yesus mengatakan pertama, tenang dan jangan takut. Artinya, kita harus mengalami ketenangan agar kita mampu membaca dan mengendalikan keadaan yang buruk, yang menakutkan, yang membuat kita kalut. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun paling tidak, pesan Yesus adalah hal yang begitu bermakna bagi kita. Kita harus tenang dan jangan takut. Karena ketika ketakutan itu menguasai diri kita, kecenderungan yang ada adalah sulit bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar atau jalan masuk dari sebuah permasalahan atau keadaan yang membuat kita kalut. Mungkin ini banyak mengandung makna yang sifatnya psikologis bagi kita. Saudara-saudara, tentunya pesan Yesus ini sangat-sangat bermakna bagi kita untuk tetap tenang dan jangan takut dalam situasi dan keadaan yang tidak bersahabat yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu bagian firman Tuhan pernah mengatakan begini, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Doa adalah hal yang begitu mudah kita lakukan. Tapi ketika kita tidak tenang, hal yang mudah sekalipun sulit untuk kita lakukan. Termasuk di dalamnya berdoa. Karena itu ketika Yesus menyatakan tenang dan jangan takut, ini aku. Artinya bahwa di dalam badai kehidupan yang kita hadapi, yang kita alami, percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berkuasa atas badai kehidupan kita. Karena itu mari kita mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak fokus dengan masalah yang kita hadapi, namun lebih fokus kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan yang jauh lebih berkuasa atas segala keadaan-keadaan yang kita alami. Mungkin saat ini kita sedang terpapar COVID sekeluarga. Tapi dengan tenang dan tidak takut. Maka tentunya
kita tidak dikendalikan oleh keadaan yang membuat kita kalut. Namun kita bisa fokus kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sayang kepada saya, Engkau sayang keluargaku, Engkau pasti memulihkan kami. Dan kita bisa saling menghibur satu dengan yang lain. Atau dalam persoalan tentang kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Banyak cara Tuhan menghadirkan pemeliharaannya. Yang membuktikan kepada kita bahwa Ia setia menjamin hidup dan kehidupan kita. Dengan berbagai cara Ia akan menghadirkan pemeliharaannya bagi kehidupan kita bersama dengan keluarga. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, tetap tenang. Tenang dan jangan takut. Yesus mengatakan, tenanglah dan jangan takut. Ini aku, Juru Selamat, Gembala yang agung, Alfa dan Omega, yang telah mati, bangkit untuk kita semua. Amin firman Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami mengaku dan menyadari di hadapan-Mu Tuhan, begitu sulitnya kami tenang dan tidak takut dengan kenyataan-kenyataan yang begitu memprihatinkan di dalam hidup dan kehidupan kami, teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID yang mengancam kehidupan kami, yang membuat kami tidak berdaya dan membatasi segala aktivitas kami untuk dapat melanjutkan perjuangan-perjuangan kami. Terkadang sulit bagi kami untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu, kami tidak berdaya. Firman-Mu telah menuntun dan menghibur bagi kami untuk tetap tenang dan tidak takut, dan senantiasa meyakini penyertaan-Mu
dalam hidup dan kehidupan kami. Tuntunanmu, kekuatan dan penghiburanmu ya Roh Kudus bagi kami semua. Jangan kau biarkan kami Tuhan terintimidasi, terikat oleh kondisi-kondisi yang memprihatinkan dan menakutkan dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam badai kehidupan, masalah kehidupan, persoalan kehidupan, bahkan kelemahan dan sakit kami. Dan kami yakin Tuhan menolong kami. Tuhan memulihkan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam menjalani kehidupan setiap hari. Lindungi kami, peliharakan kami, jauhkan kami dari segala gangguan mara bahaya termasuk paparan COVID yang menjadi pergumulan kami saat ini. Berkati kami, anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk terus beraktivitas, untuk terus bekerja, untuk terus berjuang. Untuk yang terbaik dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Berkati orang tua kami para lansia dalam menikmati dan menjalani usia indah kehidupan mereka. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon pemulihan, kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Berkati saudara-saudara kami, tenaga medis, di dalam memberikan pelayanan dan pendampingan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah sakit oleh karena berbagai kelemahan-kelemahan termasuk di dalamnya yang terpapar COVID ya Tuhan. Anugerahkan hikmat, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka. Berkati pemerintah kami dalam terus berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID ya Tuhan. Dalam terus berupaya berjuang untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat. Upaya vaksinasi yang terus digalakan saat ini Tuhan Engkau berkati. Agar semakin banyak orang yang dapat menerima pelayanan vaksin ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami semua, jikalau sebentar kami akan beristirahat, tidur malam, lindungi dan peliharakan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini. Sambut dan sempurnakanlah kiranya doa kami, karena kami menyadari bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan sehati dalam doa bersama-sama pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari dan tetap sukacita, percaya penyertaan Allah bagi kita semua. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Salam sehat, shalom, dan bongi melo.